Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keseimbangan pasar barang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Furul Aini Rahmadiani, 2. Safira Rahmarucita, 3. Lutfiah Putri Arindra, 4. Firda Aulia Rahma. 1. Menentukan fungsi keseimbangan pasar barang. Pasar barang merupakan pasar di mana produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa disebut kurva IS. Dalam teori Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Dapat diasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup, sehingga ekspor neto adalah nol. Dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan C plus I plus G. E merupakan pengeluaran yang direncanakan. C merupakan jumlah konsumsi. I merupakan investasi yang direncanakan. G perencanaan pemerintah. Untuk persamaan ini, dapat ditambahkan fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan C Y min T. Y merupakan pendapatan total dan T adalah pajak. Dapat kita ketahui, menurut Keynes, pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Hubungan fungsional antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan F kali Y. Investasi perusahaan sangat tergantung dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil investasi yang dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, hubungan matematisnya adalah I sama dengan F kali I. B. Menurunkan kurva dan grafik fungsi IS. Dalam diagram tersebut menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan jumlah investasi. Diagram 2 yaitu keseimbangan di pasar barang di mana S sama dengan I. Diagram 3 menunjukkan fungsi tabungan dan diagram 4 menunjukkan kurva IS, yaitu kurva yang menghubungkan antara titik-titik tingkat bunga dan pendapatan nasional. Maka, masing-masing sumbu pada grafik 4, kita tentukan sumbu-sumbu yang akan ditempati oleh variabel tingkat bunga dan variabel pendapatan nasional. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Ini merupakan kurva IS Tiga, kebijakan fiskal dan pergeseran kurva IS. Posisi kurva IS akan berubah apabila terjadi perubahan pada sektor real. Perubahan di sektor real dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan kebijakan pemerintah. Variabel ekonomi yang biasanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal ini adalah pengeluaran pemerintah, pajak, dan pembiayaan transfer. Sifat kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempengaruhi perekonomian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Di sini pergeseran kurva IS. Yang menentukan fungsi kurva IS adalah perubahan pengeluaran, misalnya pengeluaran konsumsi. Akan menyebabkan perubahan tabungan, yaitu suatu kenaikan hasrat menabung, akan menurunkan permintaan atau pengeluaran konsumsi pada setiap pendapatan. Dapat dicontohkan